Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di pembahasan hari ini saya akan menjelaskan tentang penentuan jenis kelamin. Materi yang akan dibahas yaitu tentang mekanisme kromosom seks, mencakup jantan heterogamet dan betina heterogamet. Yang kedua tentang keseimbangan gen, yang ketiga tentang haploidi, dan yang terakhir tentang pengaruh gen tunggal. Penjelasan yang pertama yaitu tentang mekanisme kromosom seks, yaitu tentang jantan heterogamet. Jadi adanya kromosom Y itu menentukan kecenderungan untuk atau pada sifat jantan. Jantan yang normal secara kromosomnya itu adalah XY, sedangkan betinanya adalah XX. Maka ketika jantan akan menghasilkan dua gamet, itu disebutnya adalah heterogamet. Sedangkan betina yang menghasilkan satu gamet disebutnya adalah homogamet. Kalau kita lihat dalam persilangan ini, itu yang jantan ada XY, maka gametnya akan menghasilkan dua gamet yaitu X dan Y. Maka gamet X dan Y pada jantan itu adalah sebagai jantan heterogamet. Contohnya pada metode XO pada belalang, ini betinanya adalah XX sedangkan jantannya adalah XO. Maka gamet yang di betina akan menghasilkan satu saja yaitu X, sedangkan di jantan akan menghasilkan dua gamet yaitu X dan O. Maka jantan pada metode XO ini adalah jantan heterogamet. Mekanisme kromosom seks yang kedua yaitu tentang betina heterogamet. Jadi penentuan seks ini biasanya ditemukan pada golongan hewan yang secara komparatif besar, seperti kupu-kupu, gegat, kepik air, ulat sutra, beberapa burung, dan ikan. Kita lihat contohnya pada metode ZO. Ini jantannya itu adalah ZZ, sedangkan betinanya adalah ZO. Maka jantan akan menghasilkan satu gamet saja yaitu Z, sedangkan betina akan menghasilkan dua gamet yaitu Z dan O. Maka yang disebutkan heterogamet adalah pada betinanya, sehingga di metode ZO ini betinanya bersifat betina heterogamet, sedangkan jantannya adalah jantan homogamet. Penjelasan yang kedua tentang keseimbangan gen. Jadi kromosom Y pada Drosophila atau lalat buah itu sangat penting untuk fertilisasi jantan, tapi ternyata tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelaminnya atau determinasi seks. Faktor-faktor untuk sifat jantan itu terdapat pada suatu autosom atau diimbangi dengan faktor untuk sifat betina yang terdapat dalam kromosom X. Sehingga rasio kromosom X terhadap set-set autosom haploid lah yang akan menentukan jenis kelamin pada Drosophila. Teori keseimbangan pada seks lalat Drosophila itu tidak hanya tergantung pada adanya kromosom X dan Y-nya saja, tetapi ditentukan juga oleh indeks kelamin atau perbandingan antara jumlah kromosom X terhadap set autosomnya. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, maka indeks kelaminnya adalah X per A. X-nya diambil dari formula kromosomnya. Misalkan yang pertama di situ ada AAXXX. Maka X-nya ada 3, A-nya ada 2. Jadi perbandingannya atau cara menjumlahkannya dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Maka seksnya adalah betina super atau meta female. Jadi menentukannya seperti itu ya, mencari indeks kelaminnya, yaitu adalah X per A. Untuk ketentuannya
Kalau jumlahnya adalah 0,67, maka seksnya adalah intersex atau antara betina dan jantan. Kalau hasilnya sama dengan 1, maka betina. Kalau hasilnya di atas 1, itu adalah betina super. Kalau hasilnya 0,5 itu jantan. Kalau lebih kecil dari 0,5 itu adalah jantan super. Yang ketiga itu tentang haplodiploidi. Ini biasanya pada lebah ya, berkembangnya secara parthenogenesis atau sel telur yang tidak dibuahi. Hasilnya adalah haploid. Ini rumusannya. Jadi jika sel telur haploid ditambah sperma yang haploid, maka akan terbentuk lebah betina yang diploid. Atau jika sel haploid berkembang secara parthenogenesis atau sel telurnya itu tidak dibuahi, maka yang terbentuk adalah lebah jantan yang haploid. Itu rumusannya ya. Yang terakhir tentang pengaruh gen tunggal. Nah, kalau ini biasanya pada jenis serangga Hymenoptera. Ini akan menghasilkan hewan jantan yang homozigot dengan gennya itu bersifat haploid. Jadi biasanya di Hymenoptera ini ada 9 alel ya, dari SA sampai SI. Kalau dia betina itu biasanya karena heterozigot. Dan kalau menghasilkan jantan itu karena sifatnya bisa homozigot diploid atau yang haploid. Ini contohnya pada diploid betina disilangkan dengan haploid jantan. Diploid betinanya SASB, haploid jantannya SHA. Nah, maka gametnya SA ini dari betina, SA1 lagi dari jantan, dan SB dari betina. Maka F1-nya akan seperti ini ya. Ada yang haploid, ada yang ada yang haploid dan ada yang diploid. Diploidnya juga ada yang jantan dan ada yang betina. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.